Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kita bertemu lagi dalam pembelajaran matematika bersama dengan Ustazah Susi. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu sehat ya. Alhamdulillah hari ini Ustazah juga dalam keadaan sehat. Dan Ustazah doakan semoga anak-anak juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bagaimana perasaannya anak-anak hari ini? Ustazah harapkan anak-anak sedang merasa senang dan juga bersemangat pagi ini. Sebelum kita mulai pembelajarannya, Ustazah akan membacakan pijakan aturannya terlebih dahulu ya. Yang pertama, pastikan anak-anak menonton video dari awal hingga tuntas. Lalu yang kedua, pastikan fokus agar anak-anak dapat memahami materinya dengan baik. Oke, kita akan berdoa dulu ya. Ustazah akan pimpin doanya dari sini. Sudah siap? Oke, silahkan. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan berdoa apa yang kita lakukan bisa mendapatkan pahala oleh Allah dan ilmu yang akan kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Amin. Nah, sekarang alhamdulillah pekan ini kita sudah memasuki tema 5 yaitu wirausaha dan subtema subtema kedua, betul, tentang usaha di sekitarku. Nah, ini dia lagu temanya. Jadi, hari ini lagu tema kita yaitu judulnya Usaha di Sekitarku. Nadanya yaitu nada original soundtrack dari Crayon Shinchan. Ada yang tahu bagaimana cara menyanyikannya? Oke, kita akan nyanyikan bersama-sama ya. Ustazah coba nyanyikan dari sini. Nanti anak-anak coba untuk mengikuti atau menirukan dari rumah. Sudah siap? Kita mulai, ya. 1, 2, 3. Di Indonesia merupakan tempat usaha yang asyik. Oh senangnya, sangat senang sekali. Ada pedagang, salon dan juga bengkel, fotokopi dan juga tukang pijit. Itulah 5 usaha yang ada di sekitarku. Ayo temukan usaha-usaha lainnya. Di Indonesia merupakan tempat usaha yang asyik. Masyarakat di sekitar pasti dapat mengembangkannya. Dengan usaha dapat meningkatkan taraf ekonomi. Oh senangnya, sangat senang sekali. Oke, alhamdulillah anak-anak kita sudah menyanyikan lagu temanya. Semoga anak-anak bisa mengikuti ya. Nah, sekarang kita ke materi temanya ya. Usaha di sekitarku. Jadi, setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti akan melakukan sebuah usaha. Apa itu usaha? Usaha adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan berupa uang atau barang yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mencapai kemakmuran hidup. Nah, untuk memenuhi kebutuhan hidup, orang melakukan yang namanya bekerja. Ada macam-macam usaha yang dilakukan oleh
manusia. Ada yang menjadi petani, nelayan, karyawan pabrik, pegawai negeri, pedagang, pengusaha, guru, polisi, jaksa, artis, tukang, dan lain-lain. Banyak sekali profesi yang ada di sekitar kita, dan itu semua merupakan bentuk dari usaha. Nah, di sekitar kita ada banyak potensi bidang usaha. Contohnya apa? Kalau di Indonesia itu karena kita banyak sekali lahan-lahan atau lahan-lahan pertanian, maka ada potensi yang sangat besar yaitu di bidang pertanian. Ada juga di bidang perkebunan, lalu peternakan, perikanan, kehutanan, pertambangan, perindustrian, perdagangan, dan pariwisata. Selain itu masih banyak lagi potensi bidang usaha yang bisa kita temukan di Indonesia. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi matematika yang baru. Jadi kita sudah masuk ke bab baru ya, yaitu tentang pengolahan data. Nah, tujuan pembelajaran dari materi pengolahan data ini yang pertama agar anak-anak mampu memahami dan menjelaskan tentang pengolahan data. Yang kedua, agar anak-anak mampu menjelaskan penyajian data tunggal dan kelompok. Lalu, yang ketiga, anak-anak diharapkan mampu mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan pengolahan data. Yang keempat, anak-anak diharapkan mampu memahami cara menentukan mean pada sebuah data. Lalu, anak-anak juga diharapkan mampu mengidentifikasi mean pada sebuah data. Nah, apa itu mean dan yang lain-lain? Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Jadi, yang akan kita pelajari yang pertama di sini tentang pengertian pengolahan data. Lalu, pengertian data tunggal dan kelompok. Lalu, bagaimana cara menentukan mean pada sebuah data, lalu mengidentifikasi mean pada sebuah data, dan bagaimana cara menghitung mean dari berbagai bentuk diagram. Oke, kita akan bahas tentang pengolahan data terlebih dahulu ya. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari akan ada banyak data yang kita temukan. Adapun cara bagaimana mengumpulkan, menyajikan, hingga menganalisis dan juga membuat kesimpulan dari sebuah data, maka kita dapat mempelajari ilmu yang namanya ilmu statistika. Nah, statistika itu sendiri adalah ilmu cabang dari matematika yang berhubungan dengan pengumpulan, pengolahan, dan penarikan kesimpulan dari suatu data. Data di sini terbagi menjadi dua macam, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Adapun penyajian data yang kita peroleh dari hasil pengumpulan atau penelitian data dapat disajikan dengan cara tabel ataupun daftar dan juga diagram ataupun gambar. Nah, nanti kita akan pelajari ya anak-anak. Adapun penyajian data dapat berupa data tunggal dan juga data berkelompok. Apa sih data tunggal itu? Nah, data tunggal adalah kumpulan data yang belum tersusun atau belum dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval. Kalau data kelompok sudah dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval. Tetapi karena kita baru kelas 6 SD, jadi kita masih mempelajari tentang data tunggal. Untuk data kelompoknya insya Allah akan dipelajari nanti di SMP atau di SMA. Seperti itu ya anak-anak. Oke, sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara mengurutkan data.
Kita sudah mempelajari pengolahan data di kelas 4 dan 5. Ya, ayo. Ada yang masih ingat? Ayo ingat kembali ya, pelajaran kelas 4 dan kelas 5. Mempelajari pengolahan data itu sangatlah menyenangkan. Mengurutkan data dapat mempermudah kita dalam mengolah data. Dari data yang telah diurutkan, kita dapat mengetahui data dengan nilai yang paling tinggi dan data dengan nilai yang terendah atau paling rendah. Bagaimana contohnya? Oke, kita akan lihat ya. Di sini Ustazah sudah memberikan salah satu contoh. Jadi Ustazah punya data. Begini datanya. Urutkan data berikut dari yang terkecil. Di sini ada angka-angka, ada 12, 14, 11, 8, 19, 11, 12, 11, 15, 17, 14, 10, 8, 5, 6, 4, 19, 21, 16, 14, dan 20. Bagaimana cara kita agar bisa mengetahui nilai yang paling tinggi dan nilai yang paling rendah? Kita harus mengurutkannya terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Nah, kita lihat di sini kira-kira yang paling kecil yang mana ya? Nah, ternyata yang paling kecil adalah 4. Jadi kita tulis 4. Lalu apakah ada setelah angka 4? Angka 5, betul. Nah, angka 5 kita tulis. Angka 5-nya ada berapa ya? Di sini kan angka 4 sudah ya, kita coret saja. Lalu angka 5 juga sudah kita coret. Lalu setelah 5 ada angka 6. Kita tulis 6. Nah, kita coret. Lalu ada angka 7 tidak ya? Wah, ternyata tidak ada angka 7. Ya sudah, berarti kita lanjut ke 8. Apakah ada angka 8 di sini? Ada, yaitu yang ini dan yang ini. Ternyata ada 2 angka 8, maka kita tulis 8. Setelah 8 ada angka berapa? Angka 9. Apakah di sini ada angka 9? Tidak ada ternyata, ya sudah. Berarti kita lanjut ke angka 10. Di sini kita tulis angka 10. Ternyata hanya ada 1. Angka 10-nya kita coret. Lalu kita lanjut ke angka 11. Ternyata di sini angka 11-nya ada banyak. Ada berapa? Coba kita hitung ya. 1, 2, 3. Ada 3 angka 11. Maka kita tulis 1, 2, 3. Setelah 11 angka 12. Berapa angka 12 di sini ya? Kita hitung 1, 2. Oke, ada 2. Kita tulis angka 12. Setelah itu, setelah 12 ada 13. Apakah di sini ada 13? Ternyata tidak ada. Ya sudah, berarti kita lanjut ke 14. Ternyata angka 14-nya ada 1, 2, 3. Ada 3. Berarti kita tulis 14. 14-nya ada 3. Lalu setelah itu angka berapa? 15. Oke, kita tulis. Lalu angka 16. Mana 16? Iya. Lalu 17. Nah, di sini karena tidak ada 18, kita langsung saja ke 19. 19-nya ada berapa? 1, 2. Oke, berarti 19-nya ada 2. Lalu 20. Kita tulis. Lalu 21 yang terakhir. Oke, yang terakhir 21. Nah, yang di sini sudah dicoret semuanya, sudah tuntas. Ini adalah datanya yang belum diurutkan. Sedangkan yang di sini data yang sudah urut. Kalau datanya sudah urut seperti ini, maka akan sangat jelas kita bisa menentukan nilai yang tertinggi. Nilai tertinggi yang mana? 21. Betul, 21 adalah nilai tertinggi. Lalu yang terendah yang mana? Iya, yang terendah adalah angka 4. Lalu kita juga bisa melihat di sini
Wah, lihat ternyata di sini data angka 11 ternyata ada 3 jumlahnya ya. Ada 3 data dengan nilai 11. Ada 2 data dengan nilai 12. Ada 3 data dengan nilai 14 dan seterusnya. Nah, itulah keuntungan kita jika kita mengurutkan data. Oke, Ustazah hapus ya. Insya Allah anak-anak bisa dengan sangat mudah untuk mengurutkan data. Sekarang kita lanjut ya. Nah, kita akan membahas tentang mean atau rata-rata. Apa yang dimaksud dengan mean? Mean yaitu nilai dari rata-rata pada suatu data. Mean didapatkan dengan cara menjumlahkan semua data yang ada, kemudian membaginya dengan jumlah yang ada pada data tersebut. Caranya yaitu dengan menggunakan rumus X-nya itu ada tanda garis lurus di atasnya. Itu artinya adalah rata-rata ya. Jadi huruf X dengan tanda garis lurus di atasnya itu namanya adalah rata-rata. X sama dengan X1 ditambah X2 ditambah titik-titik seterusnya sampai X yang ke N. Misalnya N-nya 20, berarti X1 ditambah X2 ditambah dan seterusnya sampai X20 dibagi dengan N. N itu jumlah datanya. Kalau di sini X20 berarti datanya ada 20. Seperti itu. Bagaimana contoh soalnya Ustazah? Oke, nanti kita akan lihat ya bagaimana contoh soalnya. Nah, kita perhatikan contoh berikut ini. Jadi Ustazah sudah punya data usia 10 siswa kelas 6. Ini dalam tahun ya. Jadi bagaimana cara menentukan usia rata-rata dari data tersebut? Perhatikan penyelesaiannya sebagai berikut. Yang pertama, kita tulis dulu diketahui. Ingat, kalau kita mau menyelesaikan soal matematik, pastikan kita menuliskan diketahui terlebih dahulu. Apa yang dapat kita ketahui? Yang pertama adalah banyak datanya. Banyak data yaitu banyak siswa. Banyak data itu sama dengan banyak siswa atau jumlah siswa. Jumlah siswanya ada 10. Jadi banyak datanya sama dengan 10 kita tulis. Lalu jumlah data. Jumlah data itu maksudnya adalah jumlah dari usia siswa tersebut. Jadi, siswa yang pertama usianya 11 tahun. Kita tulis di sini 11. Ini dalam tahun ya. Jadi, 11 tahun. Lalu, siswa yang kedua usianya 11 tahun juga. Siswa yang ketiga usianya 12 tahun. Siswa keempat usianya 12 tahun. Siswa kelima usianya 13 tahun. Dan seterusnya sampai siswa ke-10. Semuanya kita jumlahkan. Ternyata hasilnya ada 119. Nah, yang ditanyakan adalah rata-ratanya. Bagaimana cara kita menghitung rata-ratanya? Sangat mudah ya. Jadi rata-rata atau X ada garis lurus di atasnya, itu adalah jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Jumlah datanya yaitu 119 dibagi dengan banyaknya data yaitu 10. 119 dibagi 10 hasilnya yaitu 11,9. Kalau sudah menemukan
hasilnya seperti ini, maka kita tulis. Jadi, usia rata-rata dari siswa kelas 6 yaitu 11,9 tahun. Ya, oke, seperti itu. Jadi pastikan kita mengetahui langkah-langkahnya. Yang pertama adalah diketahui. Yang diketahui itu banyak datanya berapa, lalu kita jumlahkan jumlah datanya ada berapa. Setelah itu kita tulis yang ditanyakan. Yang ditanyakan itu mean atau rata-rata, kita tulis mean. Lalu penyelesaiannya kita tulis dengan menggunakan rumus yang tadi sudah kita pelajari. Jumlah datanya dibagi dengan banyak data. Lalu setelah itu kita tulis, jangan lupa ya, yang ini harus ditulis. Ini namanya kesimpulan. Kesimpulannya harus ditulis. Jadi, usia rata-rata dari siswa kelas 6 yaitu 11,9 tahun. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Yang kedua, bagaimana kalau data yang kita peroleh itu bukan dalam bentuk daftar, melainkan dalam bentuk tabel? Kita akan mengetahui bagaimana caranya kita menghitung mean dari tabel. Oke. Di sini Ustazah sudah mencontohkan ada sebuah tabel. Tabelnya terdiri atas data kelas dari kelas 1 sampai kelas 6, lalu banyak siswa. Artinya di sini adalah bahwa siswa kelas 1 berjumlah 30 anak. Siswa kelas 2 berjumlah 32 anak. Siswa kelas 3 berjumlah 31. Siswa kelas 4 ada 31. Siswa kelas 5 ada 32 dan siswa kelas 6 ada 30 anak. Dari data tersebut kita bisa mengetahui yang pertama adalah banyaknya data. Banyaknya data itu kita lihat di sini ada berapa kelas. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, 4, 5 dan 6. Berarti banyaknya data ada 6. Kita tulis 6. Lalu kita jumlahkan datanya. Di sini jumlah datanya yaitu banyaknya siswa. Jumlah datanya 30. Yang ini ya, 30. Kita tulis 30 ditambah 32. Kita tulis 32 ditambah 31, lalu 31, lalu 32, lalu setelah itu 30. Kita jumlahkan, hasilnya adalah 186. Jumlah datanya sudah diketahui, banyak datanya juga sudah diketahui, maka kita bisa menghitung meannya atau rata-rata, yaitu jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Jumlah datanya 186. Ini ya, 186. Banyaknya data ada 6. Ini diambil dari sini. Sehingga 186 dibagi dengan 6 sama dengan 31. Nah, kalau sudah ketemu 31, maka kita harus menuliskan yang namanya kesimpulan. Kesimpulannya apa? Jadi, rata-rata banyak siswa di setiap kelas yaitu 31 orang. Oke. Seperti itu ya, semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke rata-rata atau mean dari diagram batang. Tadi kita mempelajari rata-rata dari tabel. Kalau sekarang bagaimana dengan diagram batang? Nah, kita lihat di sini Ustazah sudah mencontohkan satu diagram batang
yaitu tentang data nilai ulangan matematika kelas 6. Nah, di sini pertanyaannya tentukan rata-rata nilai ulangan kelas 6. Maka kita perlu melihat lebih dekat lagi. Coba kita lihat ya. Apa saja yang bisa kita ketahui dari diagram batang ini? Kita lihat di sini ada banyak siswa. Artinya banyaknya siswa ada 0 sampai 12 di sini ya. Lalu di sini ada nilai. Nilainya ada bervariasi dari 5 sampai 10. Nah, diagram batang yang pertama menunjukkan bahwa ada 9 siswa yang memperoleh 5 nilai matematika 5. Ada 9 siswa yang mendapatkan nilai 5. Dari mana taunya 9, Ustazah? Dari sini, lihat. Di sini sudah ada ya, ada angkanya 9, atau bisa juga kita lihat dari sini. Ini kan angka 8, di sini ada angka 9. Nah, lurus ke sini, ini 9. Jadi ada 9 siswa. 9 siswa dapat nilai berapa? Mendapat nilai 5. Oke. Lalu yang kedua, apa yang bisa kita peroleh dari diagram batang ini? Ternyata kita tarik garis di sini, di puncaknya. Seret. Nah, ternyata di sini ada 7. Berarti ada 7 siswa yang mendapat nilai berapa? Nilai 6. Ada 7 siswa yang mendapat nilai 6. Lalu, apalagi yang bisa kita dapatkan dari diagram batang ini? Kita akan lihat, kita ketarik garis dari sini. Lihat. Ya, jadi ini pas 10. Maka ada 10 siswa yang mendapat nilai berapa? Nilainya 7. Ada 10 siswa yang mendapat nilai 7. Lalu seterusnya ada berapa siswa ini? Lihat. Nah, kita tarik garis ke sini. Iya, ternyata di sini ada 5. Di antara 4 dan 6 ada 5 ya. Ada 5 siswa yang mendapat nilai berapa? 8. Oke. Ada 5 siswa yang mendapat nilai 8. Untuk seterusnya ada 4 siswa yang mendapat nilai 9 dan ada 1 siswa yang mendapat nilai 10. Kalau kita sudah mengetahui datanya, maka kita akan bisa menyelesaikan soalnya. Bagaimana caranya? Jadi, banyaknya data itu adalah jumlah siswanya. Jumlah siswanya berapa? Tadi di sini ada 9. Kita tulis ya 9. Lalu ada 7. Kita tulis 7. Lalu ada 10. Kita tulis 10. Lalu ada 5. Kita tulis 5. Ada 4 siswa, kita tulis 4, dan ada 1 siswa yang mendapat nilai 10, kita tulis 1. 9 ditambah 7 ditambah 10 ditambah 5 ditambah 4 dan ditambah 1, hasilnya adalah 36. Oke, itulah banyak data. Sekarang kita akan menghitung jumlah data. Bagaimana caranya Ustazah menghitung jumlah data? Sangat mudah sekali, tidak usah bingung dan tidak perlu takut ya untuk mencoba. Jumlah datanya adalah, lihat, di sini ada 9 anak yang mendapat nilai 5. Berarti ada 9 anak dikalikan 5, nilainya tadi 5. 9 dikalikan 5. Di sini tadi 9 ya. 9 dikali 5. Lalu setelah itu ditambah dengan
Di sini 7 anak dikali nilainya 6. 7 kali 6 atau 6 kali 7 sama saja. Ditambah di sini ada 7, nilai 7 yang diperoleh oleh 10 siswa, berarti 7 kali 10. Ditambah 5 siswa dikali nilainya 8. Ditambah 4 siswa dikali nilainya 9. Ditambah 1 siswa yang nilainya 10. 5 kali 9 ditambah 6 kali 7 ditambah 7 kali 10 ditambah 8 kali 5 ditambah 9 kali 4 dan ditambah 10 kali 1, hasilnya adalah 243. Kita sudah tahu banyak datanya, kita juga sudah tahu jumlah datanya, sehingga sangat mudah untuk menghitung mean atau rata-ratanya, yaitu jumlah data dibagi dengan banyak data. Jumlah datanya 243, lalu banyak datanya ada 36 siswa. Kita tulis di sini 243 dibagi dengan 36, hasilnya adalah 6,75. Nah, kalau sudah mendapatkan angka ini, maka kita tulis kesimpulannya. Ini adalah kesimpulan, jangan lupa ditulis ya. Jadi, rata-rata nilai ulangan kelas 6 yaitu 6,75. Seperti itu ya anak-anak ya, semoga bisa dipahami karena ini sangat mudah. Jadi tidak perlu terlalu pusing untuk memikirkannya. Kita lanjut. Oke, alhamdulillah. Ternyata sudah sampai di sini saja. Kita sudah mempelajari banyak sekali ya hari ini ya. Ada menentukan rata-rata dari daftar, lalu menentukan rata-rata dari tabel, dan yang terakhir menentukan rata-rata atau mean dari diagram batang. Semoga bisa dipahami apa yang Ustazah sampaikan, dan apabila nanti ternyata ada yang belum dipahami ataupun ada pertanyaan, silakan anak-anak boleh ajukan pertanyaannya pada saat kita Google Meet. Ustazah ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.